Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiandul Kifli, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan dimana insya Allah saya akan mereview materi tentang peradaban Islam di negara Korea, maupun di Korea Selatan ataupun di Korea Utara. Simak videonya ya guys. Ini menjadi salah satu negara primadona bagi semua bangsa lain lah yang ingin dikunjungi oleh banyak orang itu. Selain menyuguhkan panorama yang indah, kental juga budayanya yang khas Korea itu, dan melahirkan selebritis normal seperti kayak K-pop itu sekarang kan banyak yang suka dengan K-pop itu di Korea. Dan banyak yang mengetahui tentang bagaimana intervensi Islamnya, Islam masuk ke Korea itu gimana. Sedangkan mereka itu tidak ingin mencari tahu asal usul begitunya. Nah, dimana insya Allah saya akan menjelaskan sedikit materi tentang masuknya Islam gitu, ke negara Korea. Oke. Yang pertama ada dinasti Silla, yaitu dinasti Silla masuk pada tahun 57 sampai 935 Masehi. Nah, kontak pertama Korea dengan Muslim itu diketahui terjadi pada abad ke-7 ketika para pedagang dan penjelajah dari Arab Saudi dan Persia datang ke dinasti Silla. Itu salah satu dari tiga bekas kerajaan Korea, melalui dinasti Tang ke Tiongkok, di Tiongkok pada tahun 617 sampai 907 Masehi. Nah, pada saat era dinasti Silla, banyak pelancong dan pedagang melintasi arah darat maupun arah laut dari Persia dan wilayah Islam lainnya yang lebih mementingkan perdagangan daripada menyebarkan Islam. Nah, itu beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk menetap di semenanjung Korea atau di negara Korea dengan menjadi tentara atau pejabat pemerintah. Ya, meskipun dinasti Silla itu tidak terlalu menunjukkan peninggalan Islam yang menonjol, cendekiawan Islam lah, atau yaitu cendekiawan Muslim yang bernama Ibnu Hurdabiyah diduga melakukan survei umum jalan dan dinasti pada abad ke-9 di dinasti kuno Korea tersebut. Ya. Selain itu, patung tanah liat dan patung batu penjaga kerajaan dengan ciri khas Persia ditemukan di Gyeongju, yaitu ibu kota Silla dahulu atau bertempatan di negara Korea. Nah, ini ada dinasti lagi, yaitu dinasti Goryeo yang lahir pada tahun 918 sampai 1392 Masehi. Ya, setelah kerajaan Korea yang tiga tersebut, kerajaan Korea itu Silla, Ubaekje, dan Hugo Goryeo bersatu dan Raja Taejo Wong itu mendirikan dinasti Goryeo. Kehadiran Muslim semakin meningkat. Nah, dan pada abad ke-11, pedagang Arab beberapa kali berlayar ke pelabuhan Korea untuk berdagang bahan-bahan langka yang dibutuhkan sebagai resep pengobatan Tiongkok. Raja Taejo Wang memberi mereka emas dan kain sebagai bentuk imbalan. Ketika dinasti Yuan Mongol pada tahun 1279 sampai 1368 mengambil alih Tiongkok. Hubungan melalui darat dan dengan Eurasia semakin terbuka lebar. Akibatnya, umat Islam mulai melakukan perjalanan melalui darat daripada laut. Selama dinasti ini, banyak orang-orang non-Mongol dipekerjakan, beberapa dari mereka yaitu orang Arab, Persia, Muslim Asia Tengah, Turki, dan Uighur. Dan selanjutnya ada dinasti Joseon pada tahun 1392 sampai 1910. Nah, selama dinasti Joseon yang diperintahkan oleh Sejong yang Agung, yaitu raja itu melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam yang mengenakan pakaian tradisional. Nah, jadi selama orang Muslim pada masa dinasti Joseon itu orang Muslim itu dilarang melakukan ritual bersama dinasti Joseon. Hal demikian mendukung apa yang menjadi norma di antara mayoritas orang Korea. Nah, dinasti Joseon juga hanya mempertahankan hubungan dengan Tiongkok dan Jepang, yang membuatnya terisolasi dari seluruh dunia
Itulah mengapa dinasti ini kadang-kadang disebut sebagai kerajaan pertapa. Pada tahun 1427, hubungan Korea dengan dunia Muslim terhenti. Nah, terus jadi ada lanjutannya apa? Komunitas Muslim Korea modern. Nah, ini terdapat banyak restoran dan toko bahan makanan halal di Korea sekarang. Saat ini, area paling populer bagi orang asing Muslim di Seoul atau ibu kota Korea Selatan adalah Itaewon. Bahkan ada jalan yang sering didapati oleh umat Muslim dan turis sedang berwisata. Tak hanya kuliner, di situ juga terdapat pula lembaga pendidikan Islam seperti sekolah dasar Pangeran Sultan bin Abdul Aziz yang dibuka di Seoul pada tahun 2009. Sekolah ini menawarkan pendidikan Islami terbaik di Korea Selatan. Sekolah tersebut terbuka untuk Muslim Korea, Muslim asing, dan anak-anak Korea non-Muslim sebagai sarana pendidikan dan merupakan bagian dari primadona negeri ginseng tersebut. Nah, Islam di Korea itu merupakan salah satu agama yang berkembang di Korea. Di Korea Selatan, populasi Muslim terus meningkat sejak diperkenalkan Islam. Tak lama setelah Perang Korea, komunitas Muslim baik Korea dan warga asing pun ini berpusat di sekitar Seoul, di mana banyak masjid besar yang pertama pada abad tahun ke-20 dibangun. Nah, dan dibangun pada tahun 1976 dengan menggunakan dana dari misi Islam Malaysia dan negara-negara Islam lainnya. Selain kurang dari 60.000 umat Muslim asli di Korea, telah terjadi pertumbuhan yang lambat, tetapi jelas dari imigrasi Asia Selatan, Asia Timur Tengah, yaitu Irak, Indonesia, dan Malaysia dan Korea Selatan. Mayoritas menjadi Muslim selama 1990-an dan tahun 2000-an, biasanya datang sebagai tenaga kerja ekspatriat secara keseluruhan, dan ada sampai 180.000 Muslim di Korea Selatan. Nah, mungkin kalau sejarah peradaban Islam di Korea Utara itu saya kurang tahu juga, karena di Korea Utara itu negara yang ketat dengan presidennya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.